Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, balik lagi di channel kita Garasi 91. Yang kita sajikan ada informasi-informasi biar teman-teman bisa pilih mobil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebetulan di sini kita ada komparasi ya, kedua mobil ini ya. Beda generasi ya, cuman step satu generasi nih. Yang di sini CR-V Turbo ya, tipe tertinggi, Prestige tahun 2021, sudah sensing. Ya, di sini ada yang paling baru CR-V ya, dengan teknologi eHEV ya, milik Honda, CR-V RS Hybrid tahun 2024. Nah, seperti apa kedua mobil ini? Saksikan terus sampai selesai. Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, kanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garis 91, ini dulu ya. Yang duluan dulu ya, karena ini mungkin sudah pada kenal ya, dan ini cukup menjadi primadona untuk SUV dengan keunggulan kenyamanan ya. CR-V SUV dengan kenyamanannya itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Nyaman banget ya, memang terkenal dengan kenyamanannya, dan dengan mesin turbonya ya, mungkin generasi sebelumnya ya, ini generasi kelima, generasi ketiga ya, itu masih dengan mesin 24-nya ya, yang natural aspirated ya, yang tenaganya juga beringas juga ya. Nah, sekarang CR-V generasi kelima ini sudah mengemban di mesin 1500 cc turbo, tapi irit juga. Nah, inilah CR-V Turbo Prestige tahun 2021. Ini yang udah sensing, ini yang udah facelift juga ya. Kalau secara desain ya, secara desain ya SUV yang kelihatan banget, SUV yang emang untuk lebih ke aura elegan ya. Aura elegan, nyaman, terus secara model longless ya, nggak terlalu agresif, nggak terlalu kalem juga ya. Kelihatan mewahnya, dan ini ciri khas Honda ya, dengan grill ya ala-ala modulo ya, grill di sini ada honeycomb. Nah, di sini ada sensor sensingnya. CR-V Turbo ada juga tahun 2000. Pertama kali keluar kan tahun 2017 ya. 2017 cuman belum sensing. Nah, pertama kali sensing ini tipe tertinggi nih, yang Prestige. Kalau yang Prestige sudah sensing, sudah adaptive cruise control ya. Lampunya, headlampnya sudah full LED, sampai ke fog lamp juga full LED ya. Di bawah juga dengan aksen-aksen honeycomb ya. Terus sedikit pemanis dengan list chrome. Model kalau gue bilang, meskipun dibandingin ya sama CR-V RS ya, CR-V RS eHEV, kalau gue bilang ini cukup masih terlihat mobil modern ya. Karena modelnya cukup apa ya, ya tadi ya, agresif enggak, kalem banget juga enggak. Tapi kelihatan aura elegannya, mewahnya kelihatan. Gitu, Sobat Garis 91. Oke, kita ke mesin. Tadi kita udah bahas sedikit ya mesin ya. Yang dipakai juga di Civic ya. Sama dia, Pak? Sama, paling tuningnya agak berbeda. Tuningnya agak berbeda, torsinya agak lebih gede sedikit nih tuningnya. Ini dengan mesin 1500 cc turbonya yang bisa menghasilkan tenaga 190 PS dengan torsi 240 Nm. Dan ini cukup irit. BBM juga diklaim bisa pakai RON 92, tapi direkomendasi di atas 95. Gitu Sobat Garis 91. Ini mesin no issue ya. No issue, mesin cukup bandel ya. Mesin cukup bandel dan sudah terbukti. Seperjalanan dari tahun 2017 CR-V pakai mesin ini, itu belum ada problem-problem yang cukup mengganggu ya buat penggunanya. Jadi ya perawatan juga masih gampang lah Sobat Garis 91. Dan bisa diklaim keiritannya, kehematannya itu sekitar 1:15. Itu kalau gue bilang untuk mobil sebesar ini ya, SUV loh. SUV 7-seater lagi. Tenaganya oke, besar, dengan konsumsi bahan bakar segitu, kalau gue bilang irit banget ya. Malah kalau di dalam kota ya agak sedikit mungkin berkurang ya, sekitar 1:13. Kita nyobain mobil ini untuk pemakaian dalam kota macet-macetan.
Oke, kita masuk ke dalam yuk. Ya, CR-V kalau gua ngerasain ya, emang untuk kenyamanan, orientasinya kenyamanan ya. Orientasi kenyamanan nggak cuma di posisi driver ya. Kalau di posisi driver jelas gue udah nyaman banget lah. Ini joknya dibandingin SUV sekelasnya ya, yang leather frame ya pasti nggak bisa dibandingin untuk kenyamanannya ya. Kayak Pajero, Fortuner mungkin beda lah gitu. Kalau di sini emang lo masuk ini berasa cozy, berasa nyaman, joknya enak banget, joknya lebar banget. Joknya lebar, terus visibilitas juga berasa luas ya. Emang Honda tuh kalau bikin mobil kayaknya plug kita masuk, adaptasi nggak cukup lama, udah bisa langsung jalanin gitu. Nggak perlu kenalan lagi sama mobil. Secara view, visibilitas tuh nggak perlu kenalan lagi sama mobil. Itu yang biasanya gue rasain kalau di mobil-mobil Honda tuh bikinnya. Jadi kalau kita ngerasain mobil, ya di sini benar-benar kenyamanan ya. Mobil nyaman, joknya enak. Yang di sini udah elektrik ya. Kanan kiri. Kanan kiri, Pak. Kanan kiri, jok penumpang depan semua kanan kiri itu electric seat ya. Cuman belum dengan memori ya. Electric parking brake dengan brake hold-nya. Terus di sini dia transmisinya CVT. Transmisinya CVT. Cuman ada beberapa bilang kok nggak seperti klaim pabrikan ya, bisa sampai 1:15 bahkan di atasnya. Mungkin karena pertama bobot ya, sama transmisi CVT yang mungkin kalau itu yang udah dipakai buat jalan-jalan nanjak, emang itu membuat mobil ini berasa agak lebih secara konsumsi agak lebih boros, tapi masih make sense lah. CVT ini rewel nggak? Nah, kebetulan selama kita jalan ini dari 2017, kita 2018 udah pernah pegang CR-V turbo ini ya. Udah berapa tahun berarti itu? Sekitar udah 5 tahun lebih. Kita belum pernah dapetin masalah di Matic-nya CR-V ini, CR-V turbo, CVT-nya ya, itu kita belum pernah masalah. Matic-nya semuanya bandel-bandel, ya. Terus head unit-nya ini belum Android Auto, Apple CarPlay. Cuman dia udah adaptive cruise control, itu yang gue appreciate lah buat di CR-V. Karena ya SUV beberapa banyak yang belum di tahunnya ya, itu banyak yang belum mengadopsi sistem atau teknologi adaptive cruise control gitu. Itu mungkin yang paling dibutuhin kali ya. Ini kita dapat kilometer 58.000, kilometer low, mobil kayak baru ya, setirnya masih bagus, jok-joknya juga nggak ada belel-belel, enak banget emang. Jok CR-V, best dah, enak joknya CR-V tuh. Gue suka banget. Nah, sunroof dengan panorami, sobat garis 51. Ya ini keunggulan CR-V ya di antara SUV lain ya. Ini kacanya gede banget ya. Sunroof dengan panoramic roof. Desainnya, dashboardnya, ya walaupun masih banyak. Ada beberapa soft touch dengan material plastik keras. Cuman desainnya gue cukup oke ya. Ya nggak kayak gimana-gimana, nggak banyak yang desain-desain yang nyeleneh. Tapi gue suka modelnya. Terus nggak tahu ya, aroma CR-V tuh berasanya khas banget. Kayak mobil kayak kalau mobil Eropa udah pasti lah, kalau kan dia dari kulitnya ya, bawa kulitnya. Nah kalau di CR-V juga baunya khas banget. Di sini ada cup holder 2 ya, di sini buat tempat kompartemen barang-barang ya. Di sini juga ada laci yang bisa ditutup, bisa jadi tempat lagi ya. Di sini ada soket juga buat ngecas. Kacanya belum all auto, sopir udah all auto ya. Terus dia udah power back door juga. Traction control udah pasti, vehicle stability control. Terus, nah ini kalau dia punya di sini juga ada lampu kecil nih yang cukup membantu nih, lampu kecil yang nyinarin konsol tengah, itu cukup membantu loh. Itu detail-detail detail-detail yang kecil yang agak sepele tapi berguna banget gitu, sampai dipikirin gitu. Kalau malam kan kita nggak perlu nyalain lampu. Kalau gue kayak di sini nih mau ngambil e-tol gitu, itu nggak perlu nyalain lampu karena lampu kecilnya tuh udah cukup bisa bikin kita ngelihat barang-barang yang emang harus diakses pas malam gitu, itu lebih gampang. Itu detail sepele tapi kayaknya sangat berguna banget, dan kita ngerasa sebagai konsumen ya, pengguna mobil ini ya, kayaknya dipikirin banget gitu. Ngena itu. Iya. Kayaknya wah nih pengguna daripada repot dinyalain lampu, silau kan dipikirin banget jadinya ngena banget itu, sobat garasi 91.
Oke, kita coba pindah ke belakang yuk, sobat. Oke, kita duduk di belakang. Enak banget nih, gila lo duduk di SUV lo kayak begini lo. Hah? Inilah keunggulan CR-V ya. Hah? Lega banget. Ini kayak bukan di SUV, gue duduk di belakangnya nih. Nyaman banget. Headroomnya agak terbatas ya. Dengan tinggi gue 181 cm. Cuman nggak mentok. Ya, ini sisa sekitar 3 jari ya, lumayan nih. 3 jari. Di sini juga. Nah, apalagi nggak pakai topi bisa 4 jari kayaknya. Terus jarak. Tadi ini posisi gue duduk yang nyaman ya untuk berkendara. Nah, ini space kaki itu ada 10 jari. Enak di belakang. Ini SUV, ya kalau mau nyari nyaman emang di sini. Di sini juga ada armrest juga ya. Armrest dengan cup holder. Di sini juga ada aksen kayu-kayunya. Cuman ini bukan kayu asli ya. Terus di sini juga ada speaker. Ada speaker juga nih di kanan kiri jok belakang sama lubang AC di tengah. AC selangkangan. Duduk di belakang enak, belakang CR-V. Oke, kita ke Jangan lupa ini digambarin ya. belakang. Oke, kita coba ke belakang yuk. Hop. Baru gini udah ketawain sama Heru. Ya, duduk di belakang emang kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Coba maju nih, Jak. Maju, Jak. Memang kurang nyaman sih duduk di belakang. Ya. Tapi untuk anak kecil gue bilang cukup proper lah kalau untuk anak kecil. Anak kecil Pak, saya juga udah lega. Nah, buat Iza udah lega ya. Karena kan Iza agak lumayan tinggi ya. Oke, cuman cukup nyaman. Di sini juga disediain buat armrest ya. Terus buat naruh barang juga ada di sini. Cuman headroom juga yang ngepas sih. Ini emang buat diperuntukkan untuk anak kecil emang. Ini velg 18 ya dengan kayak ala-ala blimbing gitu ya, blimbing ya, dengan two-tone, aksen two-tone. Velg 18 dibalut dengan ban 235/60 cukup lebar. Power back door. Sudah power back door yang tipe prestige ya. Nah, kita lihat bagasinya nih. Kalau bagasi, kalau emang dia jadi rata lantai nih. Karena dia dibikin. Nah, ini dia ada partisi lagi di sini ya, yang bisa bikin jadi ada kompartemen terpisah. Tapi udah kompartemen terpisah dan bisa jadi akses rata lantai sampai ke jok baris keduanya. Keren, cukup luas lah. Oke, Sobat 391, itu tadi CR-V Turbo. Sekarang kita ke CR-V EHEV. Nah, di sini CR-V RS EHEV ya, hybrid. Nah, EHEV itu mungkin ada beberapa teknologi. Kalau Honda tuh dengan hybridnya. Kalau ini EHEV, Honda mengklaim tenaganya hampir penggunaan 60% sampai 70% menggunakan baterainya. Jadi makanya tenaganya lebih instan gitu. Jadi ada beberapa waktu mesin itu hanya cuman sebagai pengecasan dari baterainya gitu. Itu teknologi EHEV yang diklaim sama Honda bisa menghasilkan power ini di 204 PS ya, 204 PS dengan torsi 340 Nm. Goks. Lebih goksnya lagi, udah tenaganya gede, konsumsi BBM-nya bisa 1:20 up. Klaim pabrikan tuh. Gokil. Udah irit sana, ini lebih irit lagi. Wih, udah hidrolik. Ya, mesinnya kelihatan rapi ya. Ya walaupun mungkin ada beberapa kabel-kabel juga masih kelihatan ya. Ya ala-ala. Ini biasanya mobil-mobil udah ada kabel-kabel warna oranye gini, itu udah kabel hybridnya ya. Di ininya. Cuman lo gila lo sekarang. Mobil-mobil dengan tenaga di atas 200 HP ya, itu bisa konsumsi BBM-nya udah belasan loh. Bahkan sekarang udah 1:20 ke atas. Itu sebuah inovasi ya, dan perkembangan teknologi yang cukup jauh meningkat ya untuk di dunia otomotif, khususnya mobil. Karena dulu ya biasanya untuk tenaga-tenaga segini kan butuh mesin di atas 2000 cc,
ya, di atas 2000 cc ya konsumsi BBM tuh bisa di bawah 1/10. Tapi ini tenaga udah sebesar itu, konsumsi BBM-nya di atas 1/20, bayangin Sobat Garis 91. Ya, desain kalau gue suka banget lah. CR-V RS ini udah no komplain lah kalau model lah. Nah, model emang kelihatan jauh lebih modern ya. Kalau kita bandingin sama CR-V Turbo di sebelah ya. Kelihatan lebih sporty, lebih agresif sekarang, lebih berani ya. Honda CR-V kelihatannya. Terus di sini ciri khas Honda ya yang hybrid ya. Udah biru. Itu biasanya yang udah ada listrik-listriknya tuh. Kayak di sini. Nah, ini mesin banyak digunain. Ini mesin sama digunain CR-V sama Civic. CR-V Civic yang EHEV ya, sama yang baru sekarang Honda Spada Stepwagon yang MPV-nya itu sama mesinnya. Jadi mungkin secara reliability dan untuk aftermarket-nya atau untuk perawatan platformnya banyak dipakai di model-model lainnya. Jadi mungkin perawatan bisa lebih murah ya, bisa lebih gampang gitu Sobat Garis 91. Tadi ya lebih agresif dan dia udah pasti udah ada sih ya. Dia sensornya sekarang nggak di sini, tapi di atas. Walaupun CR-V juga sih. Yang turbo. Velgnya membesar ya. Diameternya jadi ring 19. Jadi ring 19 dengan dibalut ban 235/55 ya. Pasti lebih tipis bannya gitu. Tapi kita rasain ya, coba nanti ya. Masih nyaman atau enggak. Dengan profil ban yang lebih tipis, velgnya lebih membesar sekarang diameternya. Ya keren ya. Ke samping kita ada side skirtnya gini. Ada side makernya. Woo! Side moldingnya warna body, terus ada warna-warna hitamnya di sini. Ini harusnya chrome, cuman ini di black di LED chrome. Ini cuman cutting sticker nih sama pemilik sebelumnya. Cuman model keren banget sih. Ya, depan udah kelihatan Honda CR-V baru kalau di dempetin dibarengin dibandingin ini jauh. Sekarang Honda CR-V lebih agresif, lebih keren ya. Kelihatan lebih modern ya. Oke, kita masuk. Tuh. Nggak ada suara. Baunya sama ya. Baunya sama, Pak? Baunya sama loh. Ciri khas emang. Kita nyalain AC dulu. Sama ya udah dual zone. Kalau secara interior udah oke. Maksudnya jauh berbeda ya. Kalau itu di sana lebih ke klasik-klasik, ada aksen-aksen kayunya. Kalau di sini aksen black chrome dengan ambient lights. Gokil, keren. Sunroof panoramik masih dipertahankan ya, Sobat Garis 91. Head unitnya sudah Android Auto dengan Apple CarPlay tentunya. Di sini ada buat kontrol atau informasi mengenai pergantian penggunaan mesin dan baterainya ketika ngecas, ketika ngisi itu ada di sini ya. Power flow-nya. Terus resolusinya juga lumayan ya sekarang audionya ya. Terus speedometernya lihat udah full digital, gokil sih, canggih. Honda sekarang ya. Honda sekarang Honda yang mungkin dulu pelit fitur, nah sekarang udah mulai Honda yang mobil bikin lebih banyak fiturnya sekarang dengan harga yang cukup kompetitif ya. Nah, Sobat Garis 91, lo ambil ini. Ini barunya di atas 800 juta. 400, Pak. Tadi saya lihat. Di atas 800 juta. Ya, 860. Sekarang second-nya Sobat Garis 91 ini beli cuma 600 jutaan. Mobil tapi kayak baru. Coba. Untung lo beli used car-nya. Dan kalau mau beli baru sekarang juga masih inden. Barang nggak ready. Sekarang ini Sobat Garis 91 ready. Nah, ini sama-sama udah udah electric seat. Tapi dengan memory seat. Iya, dengan aksen-aksen ini juga nih, polish chrome gitu ya. Keren. Wireless charger juga. Dia ada drive mode juga ya. Ada drive mode, terus keren tuh MID-nya pas kita mau style itu. Economa Sport nih. Dengan gaya sport, ada warna merahnya ya kan. Kalau normal ada berubah lagi animasinya. Kenapa kalau sport merah ya, Pak? Hah? Karena merah itu apa? Berani. Teknologinya eCVT ya, eCVT yang jadi dia cukup bisa ngatur perpindahan, beda sama CVT yang CR-V Turbo ya, lebih banyak analog. Kalau ini lebih ke elektrikal sistemnya juga, jadi bisa
dia bisa ngatur juga. Emang dia perlu penggunaan yang emang harus digunain lewat baterai atau emang campuran dengan mesin, dengan tenaga mesinnya sama tenaga baterainya, listriknya. Nah, EHEV ini diklaim penggunaannya itu lebih dominan di tenaga listriknya. Gitu Sobat Garis 91. Terus di wireless chargernya juga buat tempat di sampingan tempat penyimpanan ya. Di sini ada lampu-lampu tipis pencahayaan yang cukup bikin kemudahan kita untuk melihat barang di ini. Di belakang ya. Kita pindah ke belakang. Sama nyamannya ya. Sama dong. Sama nyamannya. Sama nyamannya. Ini lebih nyaman mana Pak? Walaupun sama nih, sebenarnya sama. Mungkin karena joknya baru ya, jadi berasa agak keras kali ya. Kalau di sana kayaknya joknya lebih empuk ya, mungkin karena udah dipakai lama kali ya. Tapi kalau gue ngerasain tekstur dari joknya hampir-hampir sama lah, hampir-hampir mirip. Headroomnya sama. Nggak ngaruh berarti ini lebih tinggi. Terus legroomnya juga lebih sama. Gitu Sobat Garis 91. Nah, ini dia cuman sentuh doang nih lampunya. Nggak pakai analog atau nggak pakai saklar. Dia sensor Sobat Garis 91. Sunroof panoramik sampai ke belakang. Di sini juga ada semburan AC ya. Ada blower AC di belakang, di tengah dengan soket Type C untuk pengecasan, juga buat tempat naro di sini. Keren, kelihatan modern. Di sini juga dia mempertahankan speaker ya di kanan kiri belakang. Bose dong. Oh iya, speakernya Bose loh ini. Bose lu, 12 speaker. 12 speaker. Lampu full LED sampai ke belakang, lihat di sini lampunya. Manis. Spoiler kecil, di sini sensor parkir. Terus ada aksen-aksen bukan body kit ya. Dia bisa kelihatan lebih rapih, kayak double muffler, padahal bukan. Oh iya, dia juga double muffler asli ya. Double muffler asli. Ini bukan gimmick. Kalah lo BMW. Iya. Jarang-jarang bawa muffler ya. Ini dual muffler asli loh. Dibikin di belakang kelihatan dibalut sama aksen chrome. Yuk, kita cobain CR-V mana dulu? Ini yuk. Oke. Gila ya, barunya hampir 1M. Ini sekarang cuma setengah M. 600 jutaan di mobil. Ya, makanya beli. Nggak rugi deh. Beli used car-nya. Nah, ini perpindahan mesin sama hybridnya ya, sama baterainya. Ciri khas EHEV cukup nggak berasa ya. Dia ada head-up display-nya ya, di kaca untuk speedometer. Karakternya pasti lebih halus ya. Tenaganya linear ya. Lebih smooth. Smoothan tuh. Lebih soft lah, lebih halus lah ini karakternya dibanding CR-V ini. Cuman kalau kita bejek, nah Ada loh. tenaganya ada. Ya tenaga listrik ya. Instan. Tenaganya. Karakter suspensi, gue ngerasain banyak improvisasi ya di sini ya. Stiff tapi masih nyaman. Nah, nih nggak banyak body rollnya, nggak berasa kalau di CR-V RS EHEV ini. Terus kekedapan. Nah, ini sekarang kedap Honda. Itu mungkin banyak komplain ya yang nggak diperbaiki berpuluh-puluh tahun sama Honda. Nah, sekarang Honda mendengar hal itu ya, Sobat Garis 91 tuh. Wahai para Honda lovers, sekarang Honda kedap loh. Road noise-nya juga nggak terlalu bising gitu, nggak terlalu ganggu. Sekarang kedap. Ya duduk di sini kayak berasa mobil mahalnya memang ya. SUV mungkin dibanding SUV lain ya, SUV di kelasnya ya, tapi ya di kelasnya ini termasuk paling mahal ya barunya. Cuman sekarang cuman 600 jutaan aja Sobat Garis 91 udah dapat CR-V yang terbaru ya, tipe tertinggi RS EHEV. Dia juga masih ada mesin turbo, juga ada masih. Masih ada, Pak. Masih ada. Hybrid ya. Dia bukan yang RS ya, CR-V-nya. CR-V turbo itu masih ada. Karena kalau gue bilang
turbo juga nggak bisa digantiin sih karakter berkendaranya, nanti kita cobain ya. Cuman yang gue rasain kalau ketika yang paling beda sama CR-V turbo, CR-V atau CR-V sebelumnya, sekarang CR-V ini jauh lebih kedap ya, yang pasti kalau kedap jadi lebih berasanya lebih cozy, lebih nyaman ya di dalamnya ya, nyaman ya. Pak Heru, Gimana Pak Heru di belakang? Nyaman banget. Hah? Nyaman banget ya. Enak. Jadi kalau dibilang sepadan nggak dengan harganya, ketika kita naikin mobil ini sepadan ya. Sepadan. Kenapa Honda saat itu ngeluarin mobil CR-V ini dengan harga yang cukup fantastis ya di antara SUV lainnya, karena ya dengan fitur yang dimiliki dan kita naik mobil ini berasa emang visualnya juga kelihatan, kita berasa ya memang kelihatan mobil mahal ya, kelihatan mobil mewahnya. Coba kita bandingin sih tahun 2024 sama apa Fortuner Pajero-nya, jauh loh ya. Apa desain interiornya juga jauh, ini kelihatan banget mobil baru, mobil modern, mobil mewah, kelihatan beneran ya. Makanya pede Honda, emang gue bilang ya sepadan, emang harus di atasnya mobil-mobil tersebut, SUV pada umumnya itu ya. Ya mungkin Mazda kali ya, Mazda CX-5. Tapi gue lebih, kalau secara desain ya mungkin Mazda desain juga oke banget sih ya, Mazda ya. Cuman ya kita kalau mau mikirin perawatan ya, ini adalah mobil Honda ya. Mobil Honda mungkin kalau secara perawatan bisa dibilang lebih mudah ya. Cuman di dalam gue berasa ngerasain mobil ini adalah mobil yang sepadan lah dengan harganya ya. Agak lumayan mahal barunya ya, kita ngomongin baru, tapi kalau di second Sobat Gear 91 udah dapat keuntungan dari depresiasi yang cukup jauh ya dari harga barunya. Barunya juga inden Sobat Gear 91. Ini ready ya, mobil kayak baru, harga depresiasinya cukup tinggi ya, di angka 600 jutaan udah dapat CR-V RS EHEV ready stock di garasi 91. Kapan lagi tuh? Ayo Sobat Gear 91. Oke, kita udah sampai, yuk kita cobain ke CR-V turbo. Oke, Sobat Gear 91, kita di dalam ya, kelihatan mobil sebelumnya ya, emang kelihatan ya. Ya ini desainnya di sana lebih modern, di sini lebih klasik ya, lebih klasik. Terus cuman aura kenyamanan masih berasa di CR-V turbo. Ada karakter yang orang kalau di sana kan elektrikal ya, banyak apa ya? Virtual atau bikinan ya, artifisial mungkin kalau dibilang ya. Iya, jadi kayak dibilang kickdown-nya, bejekannya. Nah, nih kalau di sini lebih natural gitu. Ini kayak kita bejek, kita masih bisa ngerasain tenaga mesinnya. Kalau di sana kan enggak, bejek ya instan aja gitu. Kalau di sini masih berasa aura mesinnya. Itu yang nggak bisa tergantikan tuh. Kenapa CR-V juga masih ngeluarin yang model kayak gitu, yang model terbarunya ya, masih ngeluarin mesin ini, mesin CR-V turbo ini. Ya pertama, mobil juga udah terbukti bandel, nggak banyak isu-isu atau problem-problem yang cukup besar ya, problem-problem yang mungkin bermasalah di mesinnya itu nggak ada, ya kan? Makanya masih mempertahankan CR-V turbo ini. Kalau gue misalnya contoh kayak gue nih, gue ya karena mungkin belum banyak beradaptasi ya ke teknologi yang terbaru ya, hybrid, mungkin CR-V dengan karakter mesin kayak gini masih suka aja juga. Masih suka dan belum bisa tergantikan. Jadi kayak kita kickdown, kita bejek gas, itu kita masih ngerasain tenaga mesin yang cukup alami gitu loh, yang bisa kita rasain ketika kita berkendara. Itu yang belum bisa tergantikan. Mungkin ya nanti semakin sering berjalannya waktu, kita sering pakai hybrid, itu mungkin lama-lama juga tergantikan kali ya. Terus ya di sini masih agak bising, tapi masih mungkin platform Honda sebelumnya ya, itu karakternya ya. Itu road noise-nya kan lebih berasa. Cuman kenyamanan ya, walaupun banyak improve juga di suspensi di CR-V RS EHEV itu, cuman di sini empuk. Kalau di sana kan lebih stiff, empuk, cuman ya body roll agak lebih berasa di sini. Sobat Gear 91. Cuman masih nyaman, visibilitas oke ya. Kita ngelihat mobil Honda ya. Mobil Honda tuh nggak lama kita untuk beradaptasi. Jadi masuk udah kita nyetir, oh ya udah tahu, udah apal gitu loh. Gitu mobil Honda. Gimana di belakang, Ru? Sama, nyaman juga. Nyaman juga ya. Sama, ya. Tapi lebih luas di Sama, turbo. Oh, sama ya. Beda kan? Beda. Jadi dia masih lebih ngayun. Makanya improvisasi di CR-V terbaru tuh
ya masih build up juga ya, lumayan jauh dan cukup menjawab komplainan dari pengguna mobil Honda ya, khususnya CR-V. Nah ini tuh bejek ya, masih cukup akselerasi. Kalau di sana lebih instan memang, karena ya mesin listrik ya. Nah, kalau di sini ya natural, turbo, tapi masih fun to drive. Jadi tuh masih ngerasain rasa berkendara dengan mesin. Kalau di sana nggak ngerasain, kita nggak punya rasa berkendara dengan mesin kalau di sana. Gitu Sobat Gear 91. Oke Sobat Gear 91, kesimpulannya kalau Sobat Gear 91 lebih mengutamakan harga yang lebih rasional ya. Terus performa turbo ya, yang masih bisa ngerasain mesin, tenaga mesin yang alami ya. Performa turbo yang menyenangkan, terus biaya kepemilikan yang mungkin biaya-biaya yang udah terbukti perawatan mudah ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan yang Sobat Gear 91 pilih di CR-V Turbo Sensing ini. Ini masih layak banget untuk dipilih. Tapi kalau Sobat Gear 91 pengen SUV yang dengan teknologi terbaru ya, lebih modern, lebih irit ya, lebih senyap. Terus Sobat Gear 91 merasakan sensasi yang belum pernah ada di mobil Honda sebelumnya ya. Itu Sobat Gear 91 pilih di CR-V Hybrid gitu. Apalagi kalau Sobat Gear 91 beli di harga di mobil secondnya, itu cukup menguntungkan, cukup menggiurkan, harganya affordable ya, karena beli dengan depresiasi dari mobil harga barunya yang udah lumayan lebih terjangkau saat ini. Karena barunya harganya CR-V HEV itu 800 lebih tuh, di atas 850 juta. Sekarang Sobat Gear 91 bisa beli ya, bisa dapetin CR-V HEV ya dengan teknologi terbaru ya, CR-V terbaru, harganya cuma 600 jutaan. Oke Sobat Gear 91, itu tadi komparasi di CR-V Turbo ya, yang tipe tertinggi juga, tipe Prestige yang sudah sensing tahun 2021, dan dengan CR-V terbaru ini ya, dengan teknologi eHEV ya, yang tipe RS tahun 2024. Kalau Sobat Gear 91 berminat dengan kedua mobil ini, silahkan datang ke Garasi 91. Ini kita jual di harga 400 jutaan. Yang ini kita jual nih jauh dari harga barunya, dan barunya sekarang juga inden, barang nggak ready. Harganya juga 860 juta ya barunya. Di sini kita cuma jual dengan harga 600 jutaan aja. Kalau suka dengan kedua mobil ini ya, mau coba-coba, mau tes, silakan, ayo ya, gratis. Mau coba nggak jadi juga nggak apa-apa ya. Silakan kunjungi showroom kita, ada di Garasi 91 Pondok Gede, Garasi 91 Pekayon, ada di Garasi 91 Jati Asih. Kalau Sobat Garasi 91 mau lihat-lihat dulu stok kita, totalnya, cek stok semuanya ya secara keseluruhan, silakan kunjungi website kita www.garasi91.com. Atau kalau mau tanya-tanya dulu, silakan kunjungi sosial media kita, Instagram kita @garis91, TikTok kita juga live ya setiap sore. Silakan saksikan terus, pantengin terus. Oke, Sobat Garis 91, terima kasih telah menonton. Semoga kita bisa menyajikan informasi yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.